Oke, balik lagi sama gue di sini gitu. Gue bakalan ngelanjutin series SNBT gitu ya 2026 dan masih di materi apa? Kemampuan penalaran umum gitu. Ya kan? Jadi kemarin part 2 ya, sekarang part 3. Maaf ngeblur ini, gue nggak tahu cara settingnya gimana. Ya sudah lah, begini aja. Terima aja nggak sih? Udah lah ya gitu. Yang penting soalnya jelas, penjelasan gue juga jelas gitu ya. Perkara muka gue ngeblur nggak masalah gitu. Jadi langsung saja ke soal nomor 11 ya kan. Kemampuan penalaran umum part 3 series SNBT 2026 season 6 gitu. Jadi Hana Toolset. Nah, di sini ada jumlah penggemar idola pop Korea, K-pop, yang berasal dari kalangan remaja semakin banyak. Iya, semakin banyak ya, karena terinfluence oleh kita-kita gitu. Kita dan juga K-pop itu mendunia gitu kan. Udah banyak lagu-lagunya itu disesuaikan dengan R&B secara mendunia gitu, nggak yang Korea banget gitu ya. Ahli psikologi menyebutkan bahwa penggemar remaja cenderung memiliki obsesi berlebihan. Nah ini nih yang nggak baik. Dari gue remaja, dari gue anak-anak ya, gue ngefans sama K-pop, gue ngerasanya gue nggak pernah berlebihan. Kalau kalian nggak percaya, tonton deh bacotan gue yang tentang K-pop. Gimana cara gue ngefansnya, apa yang gue suka dari K-pop selain lagu-lagu dan karya-karyanya, itu adalah apa? Perjuangannya, trainingnya. Mohon maaf gitu ya. Obsesi berlebihan pada idolanya ini yang sangat-sangat tidak bagus gitu. Jadi kalian jangan terlalu terobsesi gitu ya, bahaya. Obsesi itu adalah kata yang negatif gitu ya, parah negatif itu. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah gitu. Oke, yang pertama, kedua pernyataan memperlemah pendapat ahli psikologi gitu. Nah, di sini nggak ada dua pernyataan, adanya satu pernyataan di luar pernyataan ahli psikologi itu sendiri gitu ya, paham. Jadi untuk yang pertama, jumlah penggemar idola pop Korea berasal dari kalangan remaja semakin banyak gitu, itu tidak menunjukkan adanya obsesi gitu, nggak relevan gitu sebenarnya ya antara remaja dengan obsesi, tapi bisa jadi gitu. Tapi di pembahasan memang jawabannya itu memperlemah gitu. Gitu. Jadi ibarat kata kalau semakin banyak disukai, mungkin semakin mereka sadar bahwa itu hanya untuk disukai saja, untuk hobi gitu ya, just hobi gitu. Yang kedua, ada pernyataan satu memperlemah dan pernyataan dua tidak memperlemah pendapat ahli psikologi. Ini jawabannya tidak memperlemah gitu ya, atau benar gitu di pembahasan, tapi nggak tahu. Ini nggak tahu, kita nggak tahu. Nah, yang ketiga, penggemar remaja selalu bereaksi emosional dan ekstrim. Nah, ini baru kita bisa simpulkan tidak memperlemah gitu. Yang keempat, penggemar remaja melakukan proyek amal. Ini adalah hal yang positif. Ini loh yang gue maksud dari pernyataan jumlah penggemar idola K-pop gitu di kalangan remaja semakin banyak. Nah, itu kita nggak tahu tuh, itu ke dampak negatifnya kah, ke dampak positifnya kah gitu, karena pernyataannya tidak lengkap gitu. Oke? Gitu, masuk ya. Kalau kalian nemu soal yang seperti ini dan lebih lengkap, bisa tulis di kolom komentar ya. Nomor 12, jumlah jurnal ilmiah yang berasal dari universitas dalam negeri semakin banyak. Pengamat pendidikan menyebutkan bahwa jurnal dalam negeri cenderung memiliki kualitas yang rendah. Nah ini nih gue bahas nih di bacotan gue nih. Ya kenapa bisa berkualitas rendah gitu ya. Begitu. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pengamat pendidikan tersebut gitu. Yang pertama, jurnal dalam negeri tidak lolos publikasi di penerbit internasional bereputasi. Ini tidak memperlemah karena menunjukkan bahwa kualitasnya nggak sebaik itu atau kualitasnya rendah gitu ya. Ini udah dikatakan rendah ya, bukan opini gue, tapi soal. Jurnal dalam negeri banyak dikutip oleh peneliti lain. Nah ini memperlemah. Ini berarti kalau dikutip oleh banyak peneliti lain berarti kualitasnya bagus gitu kan. Substansi jurnal dalam negeri berbasis bukti penelitian yang dirancang dengan baik. Nah ini memperlemah karena ini akan menghasilkan jurnal yang baik gitu. Jurnal dalam negeri banyak yang ditulis dalam kolaborasi dengan peneliti
internasional. Nah, ini memperlemah juga gitu ya, gitu. Jadi menunjukkan bahwa jurnal itu baik sehingga diajak kolaborasi sebagai acuan kayak gitu ya. Lanjut nomor 13. Jumlah minuman manis yang menggunakan pemanis buatan semakin banyak. Pengamat kesehatan menyebutkan bahwa minuman dengan pemanis buatan cenderung berisiko tinggi pada kesehatan gitu ya. Intinya manis itu jelek di sini gitu ya. Kepada kesehatan. Minuman dengan pemanis buatan tidak mengandung kalori. Kalori ya jelas ini mengandung ya, tidak mengandung kalori berarti ini memperlemah gitu. Selanjutnya, minuman dengan pemanis buatan menyebabkan kadar gula darah tidak terkontrol dengan baik. Ini tidak memperlemah. Terlalu sering mengonsumsi minuman dengan pemanis buatan menyebabkan munculnya sindrom metabolik. Ini tidak memperlemah. Karena sindrom ini, meskipun kita nggak tahu nih sindrom metabolik ini buruk apa enggak, karena kata sindrom itu sendiri secara pengetahuan umum itu biasanya kayak agak ada negatif gitu ya. Artinya kayak sindrom gitu. Minuman dengan pemanis buatan lebih enak dan lebih ekonomis. Nah, ini memperlemah. Meskipun bener ya, memperlemah. Nomor 14, jumlah pasien tuberkulosis atau TBC dari kalangan anak-anak semakin banyak. Bener lagi, hati-hati ya kalian ya. Jangan suka jajan yang manis-manis gitu. Terlalu manis. Gitu aja. Hati-hati. Ahli kesehatan menyebutkan bahwa pasien anak-anak cenderung memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi. Oke. Manakah pernyataan-pernyataan berikut? Ya, gue baca lagi. Pasien anak-anak yang serumah dengan penderita TBC akan mengalami komplikasi berat. Yap, ini tidak memperlemah karena menyatakan bahwa TBC itu berhubungan dengan komplikasi berat. Pasien anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun pasti akan mengalami komplikasi. Ini tidak memperlemah ya, karena anak-anak cenderung komplikasi gitu. Pasien anak-anak dapat sembuh jika ya, ini memperlemah. Udah ada kata-kata sembuh gitu. Di sini yang dikuatkan itu apa? Penyakitnya gitu ya. Asalkan tidak malnutrisi, pasien anak-anak dapat. Nah, ini juga memperlemah. Berarti ini menyatakan apa? Kaitannya dengan cerita. Berarti selain malnutrisi seperti TBC itu bisa sembuh dengan cepat gitu. Padahal apa yang dinyatakan? Memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi. Berarti nggak sembuh cepat gitu. Paham ya? 15. Ketika menjual kosmetik lokal, pasar swalayan X tidak mencapai target penjualan maksimum. Tidak mencapai target ketika lokal. Namun ketika menjual kosmetik impor, pasar swalayan X memperoleh penjualan yang optimal. Jadi kalau impor itu bisa kejar target. Nah, paling mungkin, menjelaskan paling mungkin. Nah, ini ada pernyataan paling mungkin. Konsumen lebih tertarik membeli kosmetik impor. Nah, ini nih. Pasar swalayan bukan pasarnya yang lebih menyukai, bukan. Kosmetik lokal lebih banyak dibeli. Ini malah bertentangan, tidak sesuai dengan target, kita nggak tahu, tidak sesuai. Yang lebih penting itu lebih tertarik gitu ya, karena kesesuaian itu kan cocok-cocokan dengan apa ini, kosmetik ya, dengan muka, dengan tubuh gitu kan. Harga kosmetik impor lebih ekonomis. Nah, ini malah ya, yang paling benar